sore Shalom, apa kabar? Kabar saya baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Syukurlah, kabar ibu juga baik. Ada gerangan apa Shalom menghubungi ibu? Begini, Bu. Saya ada permasalahan yang membuat saya bingung. Makanya saya menghubungi Ibu. Jika Ibu sedang tidak sibuk, apa boleh saya meminta waktu Ibu sebentar? Oh, nggak apa-apa. Saya juga sedang tidak sibuk nih. Memangnya kamu ada permasalahan apa Shalom? Ayo cerita. Jadi begini, Bu. Saya ada permasalahan yang mengganggu aktivitas belajar saya. Seperti di pelajaran sejarah, Bu Karolin sering kali mencatat peristiwa penting di papan tulis, tapi masalahnya penglihatan saya terganggu, Bu. Jadi saya sering terlambat mencatat apa yang Ibu Karolin tulis di papan tulis. Oh, jadi uh, sekarang si Shalom ini tidak bisa fokus belajar ya di jamnya sejarah. Itu mata pelajaran jurusan kan? Wah, tentu kamu harus tuntas loh di mata pelajaran jurusanmu itu. Iya sih, Bu. Karena itu saya sekarang ingin meminta saran dari Ibu. Baik, sekarang saya ingin tanya dulu. Apa tujuan dan harapan yang ingin kamu capai setelah kita menyelesaikan percakapan ini? Saya berharap setelah bercakap bersama Ibu, saya mendapatkan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan saya, Bu. Paling tidak saya memiliki tips untuk lebih fokus mengikuti pelajaran sejarah, apalagi untuk mata pelajaran itu adalah pelajaran favorit saya, Bu. Saya suka sejarah, tapi terkadang saya tidak mengerti apa yang dipelajari di sejarah itu, Bu. Oh, mudah-mudahan tujuan yang ingin kamu capai ini dapat terwujud ya. Saya sebagai wali kelasmu juga sangat berharap agar semua murid di kelas 10 IPS 1 itu dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Memangnya Shalom kalau pelajaran sejarah itu posisi duduknya pindah ke belakang ya? Oh, tidak, Bu. Posisi tempat duduk saya masih seperti biasa, di barisan kedua. Walaupun saya sudah menggunakan kacamata, tetapi tulisan Bu Karolin tetap saja kurang jelas. Semakin saya amati, tulisan Bu Karolin tampak seperti cacing-cacing kepanasan, Ibu. Ada-ada aja kamu Shalom. Aduh. Lalu bagaimana dengan teman-teman Shalom? Apa mereka juga kesulitan mencatat hal-hal penting yang ditulis Bu Karolin di papan tulis? Kalau teman-teman saya sepertinya tidak merasa kesulitan, Bu. Begitu juga dengan Aditya yang berada di sebelah saya. Malah saya sering hampir emosi. Saya baru sedikit menulis. Aditya dengan bangga memamerkan tulisannya yang sudah selesai. Pedih rasanya, Bu. Kepingin rasanya saya ditonjok kepala Aditya. Nggak boleh gitu. Dia kan teman baik kamu. Iya, Bu. Sama Ibu saja saya cerita begini. Kalau sama mereka mungkin saya tidak berani juga, Bu. Oh iya. Wah, saya salut sama Shalom. Berani mengungkapkan permasalahan ini kepada saya. Shalom sangat percaya diri. Nah, selama 1 semester ini, sayang jika kepercayaan diri Shalom hanya dipendam begitu saja. Kalau boleh Ibu tahu, dengan kekuatan percaya diri kamu ini, apa kamu memiliki upaya untuk bisa menyelesaikan permasalahanmu ini? Wah, upaya bagaimana ya, Bu? Ya, upaya-upaya lah. Kan Shalom punya teman baik seperti Aditya yang cepat menyalin tulisan Bu Karolin. Nah, bagaimana
kamu memanfaatkan orang-orang di sekelilingmu itu untuk membantu permasalahanmu. Iya ya Bu, jika saya tertinggal mencatat di hal-hal penting di papan tulis, mungkin saya bisa meminjam buku Aditya dan menyalin catatan penting. Nah, boleh juga tuh, ide yang bagus. Tetapi kalau boleh saya tahu, setelah kamu mencatat hal-hal penting itu tadi, apa kamu memahami si catatan itu? Sementara kamu saja sulit untuk melihat tulisan Bu Karolin di papan tulis. Waduh, sejujurnya saya tidak bisa memahaminya Bu. Makanya saya galau Bu. Waduh, masa seorang Shalom yang super pede bisa galau? Loh, itu Ibu ketawa. Oh, iya, maaf. Begini, jika kamu kesulitan memahami catatan Ibu Karolin yang dengan tulisannya itu tadi ya, lalu kamu biasanya lebih menyukai tampilan materi yang seperti apa yang bisa membuat kamu itu lebih memahami? Kalau saya lebih mudah memahami materi jika pelajarannya disampaikan dalam bentuk video, suara, atau gambar-gambar, Bu. Oh, begitu ya. Wah, jadi Shalom ini lebih mudah memahami pelajaran jika ditampilkan dengan gambar-gambar, video, atau audio ya. Kamu itu di sekolahan kan paling supel sama teman-teman. Sama guru-guru juga kamu paling supel. Nah, sekarang ibu tanya, apakah dengan kekuatan percaya dirimu itu, kamu memiliki upaya untuk menyelesaikan permasalahan kamu? Oh, iya Bu. Selain saya menyalin catatannya Aditya, saya akan mencoba menemui Ibu Karolin untuk menyampaikan kesulitan belajar saya. Bagus. Saya berharap Bu Karolin bisa menggunakan media gambar, video, atau audio ketika memberikan materi, Bu, agar saya dapat lebih memahami penjelasannya. Pintar. Itu namanya media visual dan auditori. Biasanya mata pelajaran apa saja yang menggunakan media itu di kelas menurut kamu, Shalom? Kalau menurut saya, mata pelajaran yang menggunakan media visual dan audiotori itu adalah bahasa Indonesia, matematika, PJOK, seni dan budaya, kewirausahaan, terus ada PKN juga, bahasa Inggris, geografi, sosiologi, dan itu Bu, lintas minat fisika Bu. Oh, jadi kamu memang lebih memahami jika pelajaran itu disajikan dengan media visual dan audio ya? Oke. Kalau begitu, saya ingin mendengar bagaimana cara kamu menyampaikan kesulitan belajarmu itu dengan Bu Karolin. Ayo. Pertama-tama saya akan menjelaskan betapa saya sangat menyukai pelajaran sejarah ini sejak saya SD, Bu. Lalu saya akan menjelaskan gangguan pada penglihatan saya. Setelah itu saya akan mengaitkan kedua hal tersebut menjadi permasalahan saya yang tidak bisa fokus mencatat hal-hal penting di papan tulis. Sejauh ini sih saya sangat mengagumi Bu Karolin yang cantik dan menyenangkan. Belajar dengan Bu Karolin pun rasanya tidak tertekan, Bu. Dan upaya saya selanjutnya, saya akan menyampaikan kepada Bu Karolin bahwa saya lebih mudah mengerti apabila media pembelajarannya bisa dibuat
visual atau audio. Wah, wah, wah. Luar biasa, Shalom. Upayamu itu untuk menyampaikan kesulitan belajar kepada Bu Karolin sudah sangat bagus. Kalau boleh Ibu tahu, seberapa yakin kamu dapat dengan berani dan percaya diri menyampaikan hal ini kepada Bu Karolin? Saya yakinnya saya saat ini dapat berbicara dengan Ibu. Kalau misalkan nanti Ibu Karolin sudah bisa menampilkan media-media untuk bahan pembelajaran, kira-kira Shalom bagaimana perasaannya? Wah, tentunya nih Bu, saya merasa sangat dimudahkan dan saya merasa sangat bersemangat untuk belajar karena saya memang suka melihat materi yang ditampilkan lewat video atau audio. Saya lebih dipermudah lah istilahnya karena cara guru tersebut Ibu Karolin mengajar sangat memudahkan murid dan tidak biasa Bu, karena kalau kami membaca tulisan berulang-ulang kali rasanya pasti jenuh, rasanya bosan. Tetapi kalau menggunakan media audio atau video, tentunya kami juga lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Wah, mantap Karolin. Teman-temanmu bagaimana? Kamu pernah tidak sharing dengan teman-teman? Apakah mereka juga memikiri pemikiran yang sama dengan Shalom? Misalnya mereka pernah tidak menilai pelajaran ini ternyata asik karena menggunakan media seperti yang Shalom harapkan tadi, pernah nggak? Saya pernah mendengar dari mereka, mereka suka beberapa pelajaran karena seringkali menggunakan media PowerPoint, menggunakan media video, gambar, dan audio, sehingga lebih mudah untuk mengerti materi yang telah dijelaskan, Bu. Oh, begitu. Shalom, selama kegiatan pembelajaran, Bu Karolin pernah nggak menugaskan untuk membuat sebuah proyek seperti itu? Pernah, Bu. Waktu itu adalah proyek berkelompok, jadi kita mengerjakannya secara berkelompok. Kita membuat suatu presentase PowerPoint dan gurunya ingin agar presentasi tersebut dibuat semenarik mungkin. Maka kami mencoba untuk menambahkan gambar, animasi, yang tentunya juga mempermudah teman-teman yang lain untuk mengerti materi yang kita jelaskan, Bu. Oh, jadi kalau kegiatan pembelajaran penugasan proyeknya itu si Shalom dan kawan-kawan memang sudah bisa memahami dan mengikuti ya? Iya, Bu. Oke, mungkin tadi dari segi catatan-catatan penting saja yang agak kurang dipahami ya? Iya, benar, Bu. Dari catatan-catatan yang penting kurang mudah dipahami karena kami catatan tersebut masih terlalu panjang untuk kami. Jadi tidak langsung ke intinya dan bahasanya juga masih berbelit-belit, jadi sulit untuk kami untuk mengerti. Oke. Kalau begitu permasalahannya, kira-kira Shalom berani tidak mengungkapkan hal ini dengan kepercayaan diri Shalom kepada Karolin? Saya sebenarnya juga kurang berani sih, Bu. Cuman untuk demi kebaikan dan kemudahan teman-teman untuk belajar, tentunya kalau teman-teman juga mengerti, kalau murid-murid mengerti apa yang Ibu Karolin jelaskan,
tentunya juga mempermudah pekerjaan Bu Karolin. Maka dari itu saya akan mencoba untuk menjelaskan permasalahan ini kepada Bu Karolin. Saya akan mencoba untuk mendiskusikan permasalahan ini, tentunya menggunakan bahasa yang baik dan sopan, Bu, agar mudah diterima oleh Bu Karolin juga. Betul. Bagaimana Iya, bagaimana tadi? Saya akan mendiskusikan permasalahan ini kepada Bu Karolin. Saya akan meminta agar Bu Karolin dapat menggunakan media audio dan video tadi untuk dapat mempermudah murid-murid yang lain untuk dalam pembelajaran, Bu. Betul. Lagi pula seperti katamu tadi, kalau misalkan kalian sudah tidak paham kan bisa bingung lalu menanyakan kembali dan berulang-ulang. Betul sekali itu. Kalau sudah ditampilkan dengan media dan mudah dipahami, artinya pekerjaan Bu Karolin akan lebih mudah. Benar itu. Iya, benar. Iya. Oke, mantap Shalom. Jadi, kapan kira-kira kamu akan menemui Bu Karolin untuk menceritakan hal ini? Dan di mana kamu akan menemui dia? Kalau menurut saya ya, Bu, lebih cepat, lebih baik, Bu. Saya upayakan besok di hari Sabtu menemui Bu Karolin dan akan mampir ke rumahnya. Setelah Bu Karolin memberitahukan jam berapa dia punya waktu senggang, lagi pula jika saya berlarut-larut membiarkan hal ini terjadi, tentunya saya tidak akan mendapatkan nilai memuaskan di kenaikan kelas nanti. Karena semester 1 kemarin hanya nilai pelajaran sejarah inilah yang kurang memuaskan, Ibu. Wah, langkah yang baik untukmu dapat memperbaiki keadaan ya. Lalu komitmenmu itu setelah kamu menyampaikan permasalahan ini dengan Bu Karolin apa? Komitmennya si Shalom nih? Saya berkomitmen untuk dapat fokus mengikuti pembelajaran sejarah sehingga nilai saya yang sebelumnya tidak memuaskan akan berubah menjadi memuaskan, Bu. Ya. Saya sangat setuju dengan komitmenmu itu, ya. Niatmu baik, karena dengan menyampaikan permasalahanmu secara terbuka dengan Bu Karolin, mungkin saja akan membuatnya lebih memperhatikan kebutuhan murid. Tetapi, kalau boleh saya tahu, siapa yang akan membantumu untuk mewujudkan komitmenmu ini? Ayo. Pertama, mama saya. Karena pulang sekolah tadi, saya sudah menceritakan hal ini kepada mama. Mama juga berharap saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Lalu yang kedua, Bu Karolin tentunya. Setelah saya menceritakan permasalahan ini kepada Bu Karolin, saya akan memohon bimbingannya agar tidak tertinggal untuk memahami fase setiap materi. Memangnya bagaimana kamu akan mengetahui bahwa komitmenmu ini akan berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan kamu? Ya, saya akan terus berkomunikasi dengan Bu Karolin, Bu. Bagaimana perkembangan kemampuan saya, atau saya akan menanyakan kepada Aditya apakah yang bisa ia nilai dari teman sebayanya ini. Oke, target yang bagus. Meminta penilaian dari teman sebaya adalah ide yang brilian. Lalu, bagaimana komitmenmu ini akan dicapai? Saya akan melihat dari nilai tes saya, Bu. Setiap pembelajaran berakhir akan ada tes mandiri yang diberikan. Nah, dari situlah saya akan merasakan apakah tujuan dari komitmen saya sudah tercapai atau belum. Bagaimana, Bu? Luar biasa. Jadi, apakah menurutmu komitmenmu ini layak untuk diperjuangkan? Oh iya, tentu saja, Bu.
Saya semakin bersemangat demi sebuah perbaikan. Wah, 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 hebat. Kalau melihat dari semangatmu ini, sepertinya kamu sudah memiliki target kapan komitmen dengan tujuanmu untuk memperbaiki nilai sejarah ini dapat kamu lakukan mulai dari sekarang. Mudah-mudahan dalam 1 minggu ini ada 2 kali pertemuan pelajaran sejarah bersama Bu Karoli. Saya berharap ada perubahan signifikan dengan nilai sejarah saya, Bu. Amin. Saya pun berharap demikian, Karolin. Kamu jangan pernah putus asa atau putus semangat ya. Apa yang sudah kamu rancang tadi itu sudah sangat baik. Apalagi orang tuamu adalah orang yang paling dekat yang sudah pasti akan selalu mendukung kamu. Bu Karolin juga adalah guru yang penyayang. Perlu kesopanan jika kamu sedang bertutur untuk mengungkapkan permasalahanmu ini kepadanya ya. Iya, Bu. Saya akan berbicara dengan sopan kepada Bu Karolin. Iya, baru itu murid ibu yang cerdas. Bagaimana? Apa sekarang kamu sudah mendapatkan solusi dari permasalahanmu setelah kita berbincang-bincang ini tadi? Iya, Bu. Saya sudah merasa lega karena saya sudah memiliki solusi yang akan segera saya laksanakan. Mantap. Kalau begitu, semangat ya Shalom. Semoga sukses ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu atas petunjuknya. Sama-sama. Kalau begitu, sampai bertemu lagi ya Bu. Selamat sore. Sore. Sampai bertemu lagi, Shalom. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.